Pemirsa, sebuah tanggul irigasi di Banjarnegara, Jawa Tengah jebol mengakibatkan rumah dan kolam ikan milik warga terendam. Warga yang berada di lokasi sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Telah terjadi tanggul jebol. Warga merekam detik-detik jebolnya tanggul irigasi di Desa Kincang, Banjarnegara, Jawa Tengah, dan kebocoran jadi penyebab tanggul irigasi jebol. Akibatnya rumah warga terendam setinggi 50 cm. Sejumlah barang elektronik milik warga dan kasur pun rusak tergenang air. Tak hanya itu, luapan jebolnya tanggul irigasi juga merusak areal persawahan dan kolam ikan milik warga. Saya lagi masak, tiba-tiba ada suara gemuruh, terus saya panik, manggil anak langsung keluar. Airnya sampai gimana, Pak, tadi airnya? Sampai ke lutut yang belakang. Kalau di rumah tinggi juga, Pak, airnya, Pak? Kalau yang di depan cuma sedikit sih, sampai mata kaki. Tapi yang belakang itu sampai lutut. Itu pernah ada 3 rumah yang terendam, terus persawahan ada sekitar 1 hektar, lalu kolam sekitar 28 ya. Iya. 28. Dengan kerugian, Pak? Ya, kerugian sekitar 350 juta. Di total ya, Pak ya? Iya, total kerugian. Terus Pak, ini penanganannya seperti apa, Pak? Nanti Pak, warga ini nanti dapat bantuan bibit atau seperti apa untuk ikannya ini, Pak? Belum. Ini baru didata tadi dari BPBD. Tanggul yang jebol berdampak pada irigasi pengairan pertanian terputus dan sawah yang terancam rusak serta gagal panen. Hingga kini pemerintah desa masih terus mendata dan menghitung jumlah kerugian yang dialami warga. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun warga berharap tanggul irigasi segera bisa diperbaiki. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 kloter dari 5 embarkasi berbeda sudah tiba di Madinah untuk menjalankan ibadah Arba'in selama 8 hari ke depan. Petugas juga menyiapkan truk tambahan khusus koper karena kini jemaah dilarang membawa koper kecil di dalam bus. Setelah menempuh 4 jam perjalanan dari Mekah, satu persatu jemaah asal Jakarta Pondok Gede ini mendapat sambutan hangat saat memasuki penginapan di Madinah. Air zam-zam, kurma, hingga lantunan lagu mengiring kedatangan para jemaah. Khusus bagi ketua rombongan, mereka mendapatkan arahan khusus dari petugas terkait pembagian kamar hingga tata tertib. Kondisi hotel di Madinah ini sangat variatif, ada yang lebar, luas, lobinya ada yang terbatas, dan ini kita terapkan sistem yang mengedukasi jamaah ketika datang ke masing-masing hotel. Jamaah langsung dinaikkan, didorong ke lantai tertentu yang merupakan rombongannya sehingga tidak menumpuk. Dan ini karena baru pertama hadir ya, kita merasa sukacita dan tentunya semua termasuk kita para petugas dengan harapan jamaah bisa lebih enjoy di Madinah ini. Sebagian besar jemaah mengaku tersanjung dengan sambutan yang mereka terima. Tenang, terharu juga, jadi kayak diperlakukan istimewa gitu. Layanan alhamdulillah puas. Sementara itu kesibukan petugas layanan transportasi jemaah saat pemberangkatan dari Mekah ke Madinah terjadi. Koper kecil dan tas jinjing tidak lagi diperkenankan masuk ke dalam bus. Sehingga dibutuhkan truk lain khusus untuk barang bawaan jemaah. Jemaah diimbau bijak karena nantinya saat pulang ke tanah air batas berat maksimal koper besar adalah 32 kg, sementara tas kecil 7 kg. Dan siang ini 11 kloter dari Mekah akan kembali berdatangan ke Madinah. Ribuan jemaah akan melaksanakan rangkaian ibadah Arba'in dan ziarah selama 8 hari ke depan. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia Tbk memiliki komisaris dan direksi baru yang disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2022. Perseroan juga membukukan laba bersih sebesar 147,1 miliar rupiah sepanjang 2021 atau meningkat 124,6% dibandingkan dengan tahun 2020. Rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa PT MNC Capital Indonesia Tbk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan tahunan konsolidasi perseroan untuk tahun buku 2021.
Sepanjang tahun 2021, unit usaha MNC Group ini membukukan laba bersih sebesar 147,1 miliar rupiah atau meningkat 124,6% dibanding tahun 2020. Perusahaan dengan kode saham BCAP ini akan fokus ke arah digitalisasi melalui perubahan strategis, seperti peluncuran dan rebranding aplikasi fintech perseroan di bawah Brand Motion. Kami akan bekerja keras. Yang pertama untuk memperkuat lini dari masing-masing bisnis, memperkuat performa dari masing-masing unit. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mengakselerasi transformasi digital di masing-masing unit. Ya nantinya setelah kita perkuat, harapannya nanti kita akan membangun satu integrated digital financial services platform untuk MNC Group dan juga untuk masyarakat Indonesia. RUPST dan RUPSLB PT MNC Capital Indonesia Tbk juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Komisaris utama dijabat Wito Mailoa dan Direktur Utama dijabat Masyudi Hamka. Sementara itu ada 3 direktur baru yang akan memperkuat perseroan, yakni Orianto Guyandi, Muhammad Suhada, dan Mahdan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.